Ya. Oke. Jadi, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kepada rekan-rekan dan Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya hari ini untuk bagaimana saya bisa memberikan seminar ataukah saling memberikan pengetahuan atau wawasan kepada Bapak Ibu. Intinya saya ingin berbagi di sini tentang apa yang saya dapatkan tentang materi khusus untuk budaya positif di sekolah, karena saya anggap karena di tugas saya Bapak Ibu mungkin itu mengenai tentang bagaimana peran guru penggerak mampu memberikan materi terkait tentang budaya positif sekolah. Lebih lanjut langsung saja. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik untuk mencoba menangkap bagaimana pandangan Ibu tentang beberapa pertanyaan seperti ini. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dalam pernyataan ini? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju tentang pernyataan seperti ini mengatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira dari 3 pertanyaan pemantik, apakah Bapak setuju atau tidak, Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju tentang pernyataan ketiga hal tersebut? Karena kenapa? Karena dari kesekian 3 pertanyaan ini adalah harus kita relevankan dengan kondisi sekarang. Karena biasanya kita sebagai bapak guru di sekolah itu selalu menerapkan hukuman kepada anak. Kira-kira Pak Medi mungkin masih relevan kah? Setuju atau tidak? Jawab masih setuju. Masih sangat setuju Pak. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira ini masuk kepada hal-hal yang baik. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Saya setuju. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan setuju lagi Pak. Setuju. Baik. Kita akan nanti ada ya. Kita akan memberikan, saya nanti coba menjelaskan tentang ketiga hal ini, tentang setuju dan tidak setuju. Tetapi intinya yang Bapak nanti dapatkan dari materi tentang budaya positif sekolah, karena dari ketiga hal ini ada nanti motivasi intrinsik dan ekstrinsik tentang bagaimana anak itu menginginkan sebuah keinginannya untuk mencapai hal ini, itu harus ada beberapa motivasi terkait tentang 3 hal ini. Baik, jadi ada beberapa topik dalam budaya positif: disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, ada yang namanya hukuman dengan penghargaan. Orientasinya dari pertanyaan saya itu ada di bagian ini. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini mungkin sedikit saya sampaikan. Sekarang lagi tidak ada lagi namanya di kurikulum Merdeka, tidak ada lagi istilahnya namanya peraturan kelas. Sekarang diubah menjadi keyakinan kelas kan. Jadi saya ulangi, dalam kurikulum Merdeka sekarang tidak ada lagi namanya peraturan kelas, tapi yang ada hanya keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia ada 5, kemudian posisi kontrol juga ada 5, dan segitiga restitusi. Ini semua nanti ada kaitannya masing-masing tentang budaya positif di sekolah. Lalu ini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal dalam perubahan paradigma dalam kegiatan kepalan tangan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca tentang pernyataan A, pernyataan pertama, dan pernyataan selanjutnya. Jadi kalau ada secari kertas kemudian Bapak Ibu sudah tuliskan, kemudian menurut Bapak itu berharga, kemudian Bapak Ibu genggam sebaik-baik dengan segala daya, kira-kira membuatlah sebuah kepalan. Kemudian ada teman Anda yang mencoba untuk sekuat tenaga untuk memaksa Anda, ataukah mengajak atau membujuk Anda untuk ataukah pun merayu atau menyuap, apapun saya tindakannya untuk mencoba membuka kepalan tangan Anda. Dari keyakinan ini, kalau saya bertanya, mungkin Bapak Ibu adakah yang ingin memberikan komentar dari paradigma ini? Tentang kepalan tangan, ya. Pandangan tak saja. Karena kan kalau kepalan tangan kan itu berasal dari diri kita.
Tapi kalau ada yang berusaha untuk menggoda kita atau merayu atau membujuk atau memaksa atau menghardik itu, apakah Anda membukanya atau tidak? Nah itu mungkin ringkasnya seperti itu. Ya. Kalau sesuatu Ya. yang penting, Ya, Bu. biarpun dipaksa hal memang tidak bisa untuk diambil orang lain, kita pasti perjuangkan untuk Oh iya. jangan dilepas. Betul sekali, Ibu Tia, tepat sekali. Ini menyangkut tentang teori kontrol. Jadi segala apa yang kita daya atau keinginan yang kita atau cita-cita atau harapan yang kita inginkan itu tergantung dari motivasi dalam diri kita, itu intrinsik dan berkaitan tentang teori kontrol. Teori kontrol itu apa? Selanjutnya saya ini. Jadi ada pandangan tentang teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi ilusinya selama ini yang tercipta seperti ini, Bapak Ibu. Ada ilusi-ilusi kan semacam bayang-bayang atau pemikiran bahwa kita ini guru sebenarnya yang berhak untuk melakukan kontrol kepada murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi itu tercipta bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Nah ini kita membuat anak itu merasa bersalah. Jadi kita perlu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah tentu itu segala aktivitas membuat positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah jadi kita ini tepatnya sebagai orang dewasa untuk guru bisa untuk memaksa untuk anak-anak itu berubah ataukah memiliki karakter yang lebih baik. Selanjutnya, jadi ini ilusinya ada 4. Jadi ada ilusi bayang-bayang. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa yang sebenarnya yang memegang kontrol? Jadi dalam materi ini ada 2, ada namanya stimulus respon dan ada teori kontrol. Dikaitkan tadi dengan kepalan tangan. Dengan kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua aspek kebutuhan atau tindakan manusia itu ada tujuannya. Kalau ini dia melihat buruknya itu adalah sebuah kesalahan. Kalau stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol, ya yang Bapak Ibu yang mengontrol diri Anda masing-masing, hanya diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini stimulus respon dan teori kontrol. Artinya itu teori kontrol bahwa sepenuhnya di dalam diri manusia itu dia berhak untuk dirinya dari motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Kalau stimulus respon dia selalu ada pengharapan seperti mungkin hadiah, penghargaan, baru dia mungkin beraktivitas. Kalau dari segi pandangan stimulus respon atau teori kontrol. Lalu selanjutnya, di sini langsung ke materi disiplin. Jadi dalam bahasa Latin itu disiplin artinya belajar, konotasinya dan lain-lain. Tapi intinya kalau budaya kita hari ini mungkin memaknai disiplin itu adalah patuh atau bukan memaksa tapi bertindak bagaimana peserta didik itu patuh terhadap segala kecenderungan yang ada, dan sehingga anak itu ketika ingin patuh membuat mereka tidak nyaman ataukah merasa tidak dihargai dalam mencapai tujuan yang mulia. Jadi dari makna disiplin hari ini kita mengambil pandangan bahwa disiplin itu menuntut ketidaknyamanan kepada murid, tapi nanti ada disiplin positif, nanti saya jelaskan tentang itu. Lalu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ada di sini, tapi yang saya mau garis besari adalah nilai-nilai kebajikan khususnya di kurikulum Merdeka itu ada di profil pelajar Pancasila kan ada, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenan global, dan bergotong royong dan kreatif. Dan inilah merupakan nilai kebajikan yang ingin kita tumbuh dalam nilai kebajikan yang bersifat universal sudah tergambarkan di profil pelajar Pancasila. Makanya semua nilai kebajikan yang kita aspek yang kita kerjakan sebagai seorang guru tentu mengarah ke muaranya ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi kan ada 2 Bapak Ibu, ada bersifatnya hukuman
ada yang penghargaan. Nah, kalau misalkan pernyataan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila tidak melakukannya, nah itu masih bermuara di motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya, ini masih motivasi eksternal. Dan saya menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menyampaikan tentang ini. Jadi kita di dalam pendidik PGP, dalam pendidikan guru penggerak itu mengarahkan segala sesuatu itu agar tercipta yang namanya tujuan disiplin positif itu ada selalu ditekankan kepada bagaimana anak itu mau merubah dirinya sendiri, ditekankan kepada hal itu, bagaimana anak-anak tersebut mau menghargainya diri sendiri dengan cara apa. Kita sebagai guru memfasilitasinya untuk mau merubah atau cari solusi bersama. Jadi kalau baiknya dalam segala aspek dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan harus sebenarnya berpusat pada internal, bukan lagi eksternal. Jadi bukan lagi eksternal, tapi justru kebalikannya dari motivasi dalam diri anak. Nah, tugasnya kita bagaimana memperkuat motivasi internal diri dalam anak tersebut. Kemudian, ini tadi restitusi. Di sini restitusi bagi materi ini menarik, ini bagaimana kita menciptakan kondisi, intinya memperbaiki kesalahan anak-anak tersebut untuk menjadi karakter yang lebih kuat, itu intinya. Jadi saya ulangi, restitusi itu bagaimana kita menciptakan anak itu mau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi karakter yang lebih kuat. Tapi intinya apa, peran guru kita di sini harus kolaboratif juga. Bagaimana mencari solusi yang harus mereka kerjakan dalam masalah anak tersebut. Nah itu kalau restitusi. Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Nah ini belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa bukan lagi ada yang namanya peraturan kelas. Apakah peraturan kelas berdasarkan wali kelas? Bisa. Apakah berdasarkan per mata pelajaran juga bisa, tapi diubah menjadi keyakinan kelas. Karena kenapa keyakinan kelas? Di situ ada bermuara lagi yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tergambar. Misalkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Nah, jelas nilai kebajikannya apa kira-kira Pak Giri? Di situ supaya kita jauh dari kecelakaan lah. Iya, berarti nilai keselamatan. Ya, kita keselamatan. Ya, juga. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa menjawab atau Bu Eta, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada masa Covid? Kira-kira nilai kebajikannya apa, Bu? Kan tadi Menjaga kesehatan. ya betul, menjaga kesehatan itu nilai kebajikan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini nggak nilai kebajikan apa kira-kira yang ketiga? Nilai kebajikan yakni menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah itu nilai kebajikan yang ketiga. Jadi intinya nilai kebajikan itu seperti itu. Jadi intinya kayak bukan peraturan kelas kan biasa dilarang membuang sampah, itu peraturan kelas. Dilarang ribut. Pokoknya kata-kata ada unsur dilarang, malu, kata-kata depan hiburan kayak Pak Giri. Iya, betul Pak. Dilarang. Kemudian nanti kita diajari kalau sudah dari peraturan ke kalimat positif. Kalau dilarang membuang sampah, apa kira-kira kalimat positifnya Pak Giri? Menjaga kebersihan. Nanti nilai kebajikannya ada. Nilai kebajikannya Pak. Nah, ya begitu. Jadi tidak lagi keyakinan keyakinan atau peraturan kelas ada dilarang selalu akan ada nilai kebajikan yang dibuat. Ciri selanjutnya maaf. Nah ini jadi
tadi siklusnya peraturan kelas lagi sudah berubah menuju ke keyakinan kelas tadi, kemudian kemudian menuju ke lingkungan positif dan budaya positif. Ini teorinya. Jadi bagaimana menumbuhkan budaya positif, bagaimana kita ubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas menuju ke lingkungan positif, dan terciptalah yang namanya budaya positif. Seperti itu teorinya. Lalu di sini saya mau bertanya mungkin kepada Bapak Ibu. Di sini kan ada dua contoh, yang latar hijau atau yang latar putih. Nah, dari sini ada pertanyaan, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di mana kira-kira Pak, di kayak mana keyakinan kelas di sini? Apakah yang latar hijau atau latar putih? Keyakinan kelas kan ada contohnya. Yang ini kah atau ini? Atau teman Bapak Ibu? Yang keyakinan kelas? Yang putih, ya betul putih. Kalau yang ini kan kesepakatan kelas. Memang kan dari peraturan kelas, keyakinan kelas kan dibuat dari hak pertamanya dari kesepakatan kelas yang diajar murid untuk bagaimana bermusyawarah untuk hal-hal apa yang ingin dia butuhkan. Nah, kemudian dia membuat tentang ini. Nah, kalau yang model hijau ini dia ini sebenarnya peraturan kelas. Kenapa? Kira-kira dari kosakatanya Pak Willy, mungkin Bapak yang ada kata menjaga. Iya. Ya. Dari yang pertama kan dari katanya Pak, di situ kan ada larang. Ya, Di situ ada ya perintah Pak. ya, Larang. berdoa. Iya. Betul Pak. Nah, di sini justru di sini yang ini yang namanya keyakinan kelas sebenarnya seperti ini Pak. Iya. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Seperti itu sekarang yang dalam kurikulum Merdeka itu diarahkan membuat keyakinan kelas seperti ini. Nah, bukan lagi dilarang atau menjaga, itu model peraturan kelas. Baik, selanjutnya, nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan ada pertanyaan, misalkan kan di dalam kelas misalkan anak-anak itu misalkan sering kalau ambil buku di perpus kemudian dia kita kembalikan, ada anak-anak misalkan membuat keyakinan kelas. Di dalam peraturan itu kan ada masalahnya Pak, selalu kembalikan buku di tempat ini kan masih kata perintah. Nah, tapi mestinya kalau buat keyakinan kelas Bapak Ibu, nah, di sini saja tanggung jawab. Nah, dia mengcover semua pernyataan ini. Bukan saja kembalikan buku ke tempatnya, mungkin gunting termasuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan dan keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan bergantian, menunggu giliran, menghormati lain dan bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan jangan berdiri di kelas untuk berdoa. Nah, inilah sederhananya yang namanya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi ini ada nilai-nilai kebajikan yang mengandung dalam keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ya ini kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ada, nah ini tadi ada pertanyaan pemantik yang ke yang pertanyaan yang ketiga kan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tadi rata Bapak Ibu mungkin mengatakan ya setuju. Tapi kami juga sebenarnya di sini dalam PGP juga. Nah, di sini. Jadi ada beberapa alasan dalam teorinya bahwa ketika anak itu diberi motivasi dalam bentuk penghargaan, ada sebenarnya efek atau dampak-dampak yang yang dirasakan. Misalkan jadi kalau anak-anak itu misalkan diberikan reward, penghargaan ketika dia berbuat baik misalnya untuk mengerjakan tugas dengan baik, ada motivasi yang diberikan, itu sebenarnya motivasi eksternal tetapi dari sudutnya Bapak Ibu guru. Tapi kalau dari siswa, dia itu sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Anak-anak tersebut itu selalu bergantung mendapatkan imbalan. Nah, itu dampak
kurang baiknya sebenarnya kalau seperti itu. Kemudian penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Jadi sekarang itu bisa saja Bapak Ibu melihat situasi sebenarnya kalau mau berikan reward tidak masalah juga, tapi tidak boleh terus menerus karena sesuai itu akan tidak efektif juga, akan bergantung terus di mana saja, di sekolah mungkin juga nanti di rumah, apalagi mungkin masyarakat, dan dia selalu akan bergantung pada gurunya kan, bergantung kepada sesuatu kalau ingin dia ingin kerjakan apapun bentuknya. Lalu nah ini akibatnya dihukum oleh penghargaan. Tadi pertanyaan pemantik yang ketiga. Jadi penghargaan akan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena ya itu tadi motivasinya anak-anak ya untuk mengejar reward ataukah mengejar hadiah kalau ingin dia mengerjakan sesuatu. Kemudian penghargaan mengamatikan kreativitas juga sama, kreativitas. Kemudian terutama ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Memang intrinsik sifatnya, tapi anak-anak itu hanya ingin mendapatkan agar ada dapat imbalan, jadi mengurangi motivasi intrinsik. Jadi itu tadi pernyataan pemantik yang ketiga. Lalu ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah ini misalkan mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu sifatnya menghukum Bapak Ibu. Jadi itu menghukum. Kemudian lari, ini kan masih bentuknya fisik, ini fisik, dia masih hukuman. Murid diminta untuk usap, masih hukuman, masih ada hukuman dalam aspek-aspek. Karena kenapa? Karena biasa kan atau guru, Bapak Ibu guru kadang kan kalau misalkan tidak ada, kan kita sudah punya tata tertib yang sudah dibuat secara di sekolah. Tetapi kalau misalkan masih ini sifatnya, anak-anak akan bingung karena ini Bapak Ibu guru menetapkan dalam bentuk hukuman. Biasa dalam hukuman ini tidak ada kesepakatan, kita saja yang buat yang bersihkan WC. Jadi anak-anak merasa tidak ada kesepakatan yang dibuat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masih konsekuensi. Dan murid disuruh mengenakan sepatu karena tidak seperti masih hukuman. Dan lari mengelilingi basket 10 menit, itu masih konsekuensi. Iya. Karena masih hubungannya dengan mata pelajarannya. Kemudian ini perbedaan tadi, itu tadi perbedaannya ini hukuman dan konsekuensi. Nah ini dampaknya kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, anak membenci yang namanya disiplin, bersifat memaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar dari menyembunyikan kesalahan dan mungkin dia bisa bukan sikapnya marah, bersalah dan lain-lain. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi sifatnya ini masih jangka pendek. Anak menghargai disiplin, 19 tanggapan, tapi mendorong agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memakai peraturan dan kehilangan hak dibuat untuk nyaman, diasingkan untuk sementara itu. Lalu ini jadi seperti itu. Lalu ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Survival, bertahan hidup. Nah ini apa lagi? Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kemudian kesenangan. Kemudian kebebasan dan kekuasaan. Nah ini pada dasarnya kita harus mengatur anak-anak berbuat sesuatu. Ada ataupun kita juga sebagai manusia ini intinya adalah bertahan hidup, ingin diterima atau dapat rasa kasih sayang, gembira, kebebasan dan kekuasaan. Itu selanjutnya ini mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi Bapak Ibu guru ada 5 posisi kontrol yang harus saya jelaskan: penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah saya mau bertanya Bapak Ibu, kira-kira posisi kita yang di mana? Ada saja apa? Kita pikirkan saja masing-masing. Kira-kira kita masih tipikal penghukum, apakah pembuat merasa bersalah kepada anak itu, teman, atau mantau, atau manajer. Tapi kalau ingin Bapak Ibu menciptakan sebuah peserta didik yang berhasil dan sukses dalam mengontrol dirinya, kita wajib di posisi ini Bapak Ibu, manajer. Di posisi manajer. Nah, tapi kalau identitasnya berhasil
berhasil tapi kontrol dari luar masih memposisikan dari teman atau pemantau. Tapi kalau hukuman pasti identitas anak tersebut itu gagal. Jadi saya rasa perlu kita mungkin pahami bahwa Bapak Ibu dan saya sendiri pun juga berusaha untuk berada di posisi manajer agar anak tersebut menjadi identitas yang berhasil dan sukses seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau kita berbuat seperti apa, guru berkata apa, hasilnya apa. Kita bisa lihat misalkan tadi ini pemberontak menyalahkan orang lain dan berbohong, penghukum menyembunyikan dan menyangkal dia akan berbohong, dan teman dia akan selalu bergantung. Kalau pemantau dia menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau manajer menguatkan pribadi itu salah satu gambaran ketika motivasi atau Bapak Ibu dalam posisi kontrol Bapak Ibu terapkan di sekolah di posisi mana? Apakah dia penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tetapi perlu saya pun juga harus banyak belajar tentang ini. Kita harus berupaya di posisi ini Bapak Ibu manajer agar anak tersebut berhasil dan sukses dalam dirinya sendiri, kontrol diri. Jadi sendiri lah. Nah di sini kira-kira kan tadi Bapak Ibu saya sudah kasih ini penghukum membuat teman merasa bersalah atau manajer. Kita lihat. Nah di sini ada tugasnya. Saya kecewa dengan kamu, ini posisi kontrol yang mana ini? Membuat merasa bersalah. Kan tadi ini Bapak Ibu penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Nah ini ada ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira pernyataan itu masuk di posisi mana? Membuat merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah karena melimpahkan rasa kepada anak untuk memikirkan kesalahan apa yang mereka lakukan. Kemudian kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pernyataan apa ini? Menghukum. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa sama tadi itu? Ini. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tiga. Apa kamu mendapat stiker bintang hari ini? Oke. Tidak deh, bukan manajer. Teman itu. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer, oke. Jadi itulah manajer mengarahkan anak-anak untuk bagaimana ya, untuk kita sebagai guru memfasilitasi. Mungkin ya kamu benar-benar ya nak, kamu benar salah terlambat itu manusiawi. Saya kunjung ya artinya begitu. Nanti kita ajari nanti Bapak Ibu kita belajar sama-sama tentang itu tadi. Segitiga restitusi ada nanti. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi manajer, penghukum, membuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu sudah bedakan. Selanjutnya, nah inilah kan tadi restitusi adalah menyangkut tentang bagaimana kita membantu peserta didik atau anak untuk memberikan solusi dan memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Jadi ada segitiga restitusi namanya. Jadi perlu bisa Bapak Ibu pelajari dan kita sama-sama bisa mempelajari dan menerapkan di sekolah ini. Jadi ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Tadi kan menstabilkan identitas kan Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada anaknya seperti ini dan lain-lain. Kemudian kebutuhan, ada juga kebutuhan yang 5 kebutuhan anak, mulai bertahan hidup sampai power atau kekuasaan. Dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi apa itu menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini pernyataan yang Bapak Ibu bisa ungkapkan. Kalau dia menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini kalau dia menstabilkan identitas.
Lalu validasi kebutuhan, membantu siswa mengenal apa kebutuhan yang ingin dia penuhi untuk melakukan kesalahan itu. Bisa bapak ibu guru bisa mengungkapkan kepada mereka, misalnya ada, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya, kamu pasti punya dasar mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu dan lain-lain. Nah, ini. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Ini bernyangkut tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal untuk seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa, dan yang kamu melakukan itu kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di kesempatan ini saya terima kasih kepada waktu Ibu telah memberikan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mendengarkan pemaparan secara ringkas dan singkat saya tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu melihat dari beberapa slide yang saya paparkan mungkin tidak bisa diskusi di luar atau di mana, tapi pada kesempatan ini mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu memberikan penguatan agar tentunya, atau mungkin sedikit bertanya, tentu kita sering-sering saja karena kita sama-sama belajar dan berbagi. Bapak Ibu, berarti saya menggurui tapi kita saling berbagi, belajar dan berbagi. Untuk kesempatan waktunya Bapak Ibu mungkin ada. Baik, terima kasih Pak ya. Mungkin saya ada tambahan tapi semacam penguatan untuk saya lah. Ya Pak. Paling tidak saya dapat materi sedikit dari situ tentang pembedaan hukuman dan apa tadi, konsekuensi. Ya, di situ ada yang saya dapat di situ adalah nilai-nilai kebajikan yang mungkin perlu diterapkan untuk anak didik ke depan, dan salah satu apalagi saya sebagai pendidik, salah satu bahan lah untuk bagaimana ke depan lebih bagus lagi. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terkait tentang materi ini saja, jujur materi ini sangat baru bagi saya, tetapi dalam pendidikan guru penggerak kami dalam 1 minggu kami diajarkan tentang budaya positif, menunjukkan budaya positif. Mula-mula apa itu motivasi, intrinsik, ekstrinsik, apa hukuman penghargaan. Ya betul. Karena kenapa? Kita bisa memahami bahwa ternyata peraturan penindasan, saya tahu peraturan kelas ternyata sekarang sudah jadi keyakinan kelas. Ternyata paling ideal untuk membentuk karakter yang lebih, karakter murid dibentuk menjadi kuat, itu adalah menjadikan posisi menjadi manajer, membantu anak-anak untuk menemukan solusinya. Kemudian kita bisa menggunakan metode segitiga restitusi. Betul Bapak Pamili yang sampaikan tentang ini. Mungkin masih ada satu kali sebelum kita selanjutnya. Saya masih mau bertanya seputar hukuman dan konsekuensi. Misalnya yang seperti ada di peraturan di sekolah kita itu, seperti yang ada saya terapkan tadi, dia terlambat sekitar 20 menit. Kan di peraturan itu ada dikatakan di atas 5 menit disuruh bersihkan lingkungan sekolah atau WC. Saya suruh bersihkan WC tadi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi karena itu sudah disepakati. Baik. Konsekuensi. Konsekuensi. Karena kenapa? Kan bedanya ini hukuman konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, kita yang menentukan dulu, kita yang menentukan apa jenis hukumannya tanpa diberikan kesepakatan di lingkungan dulu. Lingkungan ke anak-anak misalkan ada yang terlambat karena kita tidak tahu apa, langsung saja pergi mengecat misalkan, pergi membersihkan, itu hukuman. Pasti anak-anak itu menyadari, kenapa saya tiba-tiba diberi hukuman seperti berbeda perlakuannya terhadap, mungkin dia lihat temannya yang lain, kenapa berbeda, dia merasa ada perusahaan pernyataan yang tanda tanya, atau dia mungkin sedikit kritis mungkin Bapak Ibu. Tapi kalau ada konsekuensi atau justru restitusi misalnya Bapak Ibu, hukum konsekuensi, dia akan tahu, kalau saya terlambat pasti saya membersihkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu anak tersebut terlambat, alangkah baiknya Bapak Ibu
menanyakan apa alasannya terlambat, tidak serta-merta diberikan poin apa alasanmu terlambat. Misalkan alasan terlambat bangun Pak, kita tanya lagi kenapa terlambat bangun, misalkan nonton drama Korea, misalkan kita nasihat, oh iya saya juga, kita mungkin berikan dalam segitiga restitusi bisa jadi Bu, mau validasi deh. Nah ini menstabilkan identitas, Bapak bisa bilang manusiawi itu, saya juga suka nonton, saya selain juga nonton, kita berikan komposisinya gitu Pak, saya juga suka nonton, tapi bisa nanti kita ke arah sini Bu, validasi kebutuhan. Kamu pasti alasanmu kenapa kau tanya, karena apa alasanmu kau nonton drama Korea, mungkin dia cerita lama-lama ibu bisa menanyakan keyakinan, tapi kita kembali juga apa keyakinan kelas. Pak, Bu, saya tidak boleh terlambat. Oh iya ya, tidak boleh terlambat. Kira-kira Bapak Ibu menjembatani Bapak, kalau seperti itu apa kira-kira solusinya? Dia berpikir itu dalam posisi manajer atau segitiga restitusi, dia mau memikirkan ya, oh kayaknya saya harus kasih nyala jam alarm. Apalagi solusinya? Oh saya nanti tanya orang tua saya misalkan dan lain-lain. Baru kita jembatani. Oke, kamu jangan mengulangi lagi dan lain-lain. Karena dia ada keinginan anak-anak itu menjadi berubah atas dasar kita di Bapak Ibu. Kita mengetahui kebutuhan mereka dan memberikan solusi dan jalan keluar. Mungkin itu saja di waktu ringkas Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru telah menyediakan waktunya pada kesempatan ini di sela-sela kesibukannya telah mendukung aktivitas saya. Sekian dan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Kenapa saya sangat bangga kalian? Karena kami duluan Bapak Ibu yang sudah bukan untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk kami. Kenapa saya ingatkan? Saya lagi ingatkan, bukan cuma untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi yang dampaknya nanti atau yang sama akan dapat nanti mungkin 8 tahun, 9 tahun ke depan. Itu 8 tahun, 10 tahun. Karena apa? Sesuatu yang kita kerjakan hari ini akan membuahkan hasil ke depan. Ibaratkan dengan pohon, dengan apa? Pohon. Dan itu kita tanam, langsung tumbuh, langsung kita mau petik. Kalau mau kita langsung mau berkembang akan tidak, tapi kan tahap dan proses. Nah, sore kita namanya edukasi itu proses. Nah, kemudian guru sudah ada semua. Ada penyampaian sedikit itu kemarin waktu kami di kantor sementara misalnya ada yang sekitar sampai di kurang mensebar saja. Makanya saya akan semuanya tidak ada kalau kamu tidak bisa akan tanggung jawab. Kalau kamu
kebiasaan itu nih, nggak kita sudah itu di lingkungan sekolah cuma sampai sini, nggak boleh kalau kata kalau dia mana kata terus orang pasti mendarat kan, oh dia anak tinggi, ini pas sekolah, kami baru jadi jangan dipanjat pohon, jangan juga sama aja ke sana, mau itu keburu atau mau ke taman, dia tidak. Jadi biasakan itu kalau misalnya ada pertemuan sama gurunya, apa sih beratnya itu ucapkan salam dulu, selamat malam kah, selamat sore kah, gampang bilang itu kan. Kenapa harus siapa itu ada pasti merasa yang cek saja hari itu. Dan guru-guru lain pun terkembang itu kenapa sekolah tidak sopan sekali sampai dia seperti dulu apa kau karena kau cek gurumu begitu caranya pasti tidak dilakukan. Bisa kebiasaan itu dengar bisa toh. Baik, selamat siang. Saya Meli Bato Sake, guru bidang studi bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Batu Satap. Saya rekan kerja dengan Pak Andi Fahrudin sebagai calon guru penggerak. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kemarin ada pemaparan materi dari Pak Andi yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini saya sebagai guru mungkin mungkin baru bagi saya karena sebelumnya saya belum pernah dengarkan dan di sini saya baru pertama kali mendengarkan tentang budaya positif yang dimana dari materi tersebut saya bisa belajar sedikit tentang apa itu keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol guru atau kita di sini sebagai manajer yang dimana guru sekarang adalah guru khususnya guru di abad ke-18. Maaf salah. Ya, di mana sistem pembelajaran kita yang sangat sesuai dengan abad pembelajaran 21. Jadi saya sebagai guru sangat termotivasi bahkan menjadi bahan untuk saya ajarkan ke depan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih untuk Pak Andi. Sukses ya buat Pak Andi untuk guru penggeraknya. Terima kasih. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Nafil Katandor, kelas 7 SMP 3 Batu Satap. Setelah Pak Andi mengajar kami menyusun keyakinan kelas, saya sangat senang karena kami secara bersama-sama merancang keyakinan kelas dan bersepakat untuk menaati membuat kami termotivasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewanti, saya kelas 8 SMPN 3 Batu Satap. Setelah Pak Andi mengajari kami secara bersama-sama membuat dan merancang keyakinan kelas, saya sangat senang dan bahagia karena kami bermusyawarah menyusun keyakinan kelas sehingga melatih diri saya menaati nilai-nilai kebajikan. Sekian dan terima kasih.